Orang-orang muda ini cuman tidak senang mendengar terus-menerus korupsi. Sepengetahuan saya. Dia senang ada kemajuan ekonomi. Selalu ke ekonomi orientasinya. Jadi, to the point aja. Sekarang influencer mulai turun untuk memedulikan masyarakat, memedulikan tadi tuntutan, termasuk yang merumuskan tuntutan. Kalau dulu kan para aktivis ya Bu ya, yang turun ke jalan, termasuk dulu kalau influencernya kan figur-figur seperti Mbak Wiwi gitu kan, yang sekarang nggak cuma influencer, yang sok ngartis juga ikut-ikutan. Ya kan kemarin banyak manfaatin kan, ada siapa tuh yang digotong-gotong, ada bahkan yang lagi sekarang kena masalah sama mantan gubernur Jawa Barat ikut-ikut turun juga kan. Ini sebenarnya fenomena apa nih? Jadi memang ini kan sudah eranya medsos, eranya yang apa ya? Citizen, apa istilahnya? Citizen society. Bukan yang media, itu ya. Citizen journalism. Nah, itu dampaknya udah dapat sekarang. Jadi tidak ada ketergantungan kepada tentu media tertentu dan sebagainya. Masing-masing bisa memediakan dirinya, menjual dirinya kan gitu. Melalui podcast, melalui TikTok, melalui sendiri, semua akun dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat orang muda ini dari pemilu kemarin, jumlahnya sudah 60%. Umurnya 40 ke bawah. Itu pemilihnya. Lah, cuman orang muda tadi itu kan variatif. Ada Gen Z, Gen X, Gen milenial gitu ya. Baby boomer nanti lagi kan gitu ya. Lah mulai kecil, yang baby boomer kayak saya ini kecil, sudah kurang dari 30% kan 15%. Tapi orang muda tadi itu karakternya kan moody juga kan itu. Dan yang kita itu masih was-was apakah mereka engage dengan para pendiri bangsa. 4 konsensus dasar itu belum tentu. Bagaimana ketatanegaraan kita kan gitu ya. Jadi kalau mau menjadi pemimpin mau nggak mau kan harus tahu itu kan gitu. Lah orang-orang muda ini cuman nggak seneng mendengar terus-menerus korupsi. Sepengetahuan saya. Dia senang ada kemajuan ekonomi. Selalu ke ekonomi orientasinya. Jadi masalah kesejahteraan, masalah kenyamanan kan gitu ya. Lah orang-orang muda ini mau tidak mau akan melakukan estafeta. Jadi sudah mulai Beyond 2029 itu miliknya mereka. Sudah. Mungkin 2029 kalau Pak Prabowo masih mau, termasuk generasi yang ini yang katakan baby boomer yang terakhir mungkin. Jadi mau tidak mau sudah terjadi estafeta nanti itu orang-orang muda. Maka audiensnya juga beda gitu ya. Menunya juga beda gitu ya. Dan antusiasmenya terhadap mungkin ya saat ini yang ingin ditunggu. Karena saya punya anak yang milenial gitu ya, mana ini buktinya ini gitu, mana pembangunan ekonominya, mana ini, kok masih susah ini, toko-toko juga ini produksi-produksi dia karena swasta ekonomi kan, kok susah ini mau berusaha susah kan gitu, jadi memang apa ya, nggak mau ribet mereka ya, nggak mau ribet, dan karena dimudahkan oleh teknologi. Jangan sampai mereka patah arang aja gitu ya. Karena gampang patah arang juga karena mereka moody itu tadi ya. Moody, mereka secara politik moody gitu kan. Bisa swing voters gitu ya. Tapi memang paling tidak suka dengan korupsi. Ya itu. Berita-berita korupsi dan ada pemimpin bahkan tidak hanya RI 1, RI 2 tapi juga menterinya, wakil menterinya itu dikoreksi semua sama mereka. Ini jujur enggak gitu kan gitu. Jujur enggak sih ya mereka ini gitu. Memimpin itu gimana sih gitu kan, ngomongnya apa adanya gitu, nggak ada ewo pakewo. Maka kalau penguasanya ewo pakewo nggak nyambung. Ini 60% masyarakat ini sudah nggak ewo pakewo gitu, pakai apa adanya. Nah yang perlu ini juga cermatin ya kalau ngeliat
generasi dari Gen Z sekarang itu kan ya kelihatannya kalau pas kita pantau dari jauh nggak ada apa-apa mereka cuek ya. Dan begitu ada satu kesatuan mereka merasa satu chemistry sama itu kompaknya alhamdulillah loh. Ya kan? Dan mungkin itu termasuk pengaruh kemarin tuh ya ketika dengar ada ini bluk gitu tanpa komando karena merasa satu ini ya. Kan mereka sudah sangat sangat itekinya tinggi. Betul itu. Jadi akses dengan itu guyupnya itu tinggi. Jadi memang ke depan ya menurut saya ya mungkin mulai Pak Prabowo ini menerapkan digital leadership. Digital leadership. Jadi pemimpin yang aware ya tentang bagaimana penggunaan digital itu. Mindset ya. Sudah harus ke sana gitu. Karena sekarang ini audiensnya itu. Audiensnya itu. Jadi bagaimana berkomunikasi secara straightforward, frankly, but trusted kan gitu. Tidak ada ewo pakewo itu zaman saya lah itu Toto Kromo, orang parang gitu kan. Sekarang semua transparan, sekarang harus frankly, to the point, Bu. Betul, to the point. Pas banget. Tapi ada satu tadi catatan ya bahwa mereka punya kelebihan tapi juga ada kekurangan tadi kan yang Mbak Wiwi sebutkan adalah salah satunya Moody dan mungkin juga pengetahuan tentang bagaimana merasakan bangsa ini dibangun dengan apa mungkin. Nah, itu gimana caranya agar transisi itu smooth, Mbak Wiwi? Nanti kan 2009 mereka kan sudah 60% pemilih. Ini bagus sekali, Mas Bung. Ini transisinya antara nanti pasti pergantian pemimpin pasti akan terjadi lah. Ya, itu. Ini yang sering kan kalau elektoral selalu orang muda gitu ya. Didatengin, digunakan. Kalau pemilu ini kampanye-kampanye. Setelah pemilu kayaknya kita kita akomodasi jadi pejabat. Tapi kapan memberikan pembekalan itu? Kapan gitu? Jadi kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah voter education, civic education. Civic education. Dulu kan kita dapat PPKN gitu ya. Untuk cinta pada negara, bangga pada negara. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Ada rasa of belonging ya, sense of belonging, rasa memiliki negara bangsa kita. Itu harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Seharusnya bukan pemilu dielu-elukan orang muda, orang muda hanya kepingin supaya didukung gitu. Bukan itu. Nah, pembekalan tadi itu civic education. Jadi bagaimana mentransfer knowledge and transfer values ya, memberikan pengetahuan dan nilai-nilai luhur gitu kan. Saya ingat dulu kalau ada P4 nilai-nilai luhur Pancasila gitu kan, harus hafal tentang Pancasila. Tapi tidak hanya hafal, memahami, tapi bagaimana kita menerapkan, berperilaku. Lah itu harus diperbanyak teladan. Teladan di eksekutif, para birokratnya, teladan di pebisnisnya, teladan di medianya, teladan di intelektualnya gitu ya. Diperbanyak teladan-teladan. Dulu kala kan ada Ki Hajar Dewantoro sebagai teladan. Ada polisi, Pak Hugeng gitu ya. Jadi kita itu rindu pada teladan tadi itu. Maka media memang harus ngomporin semua lini kekuasaan kita itu, orang sosok-sosoknya harus menjadi teladan. Baru masyarakat itu, gini loh, Pancasila itu ini ternyata. Kan gitu. Bukan normatif. Sila pertama, sila kedua lupa, terus sila kelima. Itu zaman kita dulu. Jadi ada sosok-sosok teladan tadi yang memudahkan, tentu civic education itu semakin bisa diaplikasikan dengan sangat lancar. Yang satu lagi mungkin bagaimana melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan ya Bu ya. Meskipun mereka bukan bagian dari kabinet, bukan bagian dari partai politik. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kalau dulu Pak Jokowi kan ngangkat utusan khusus untuk anak muda, tapi kan masih sebatas gimmick ya Bu ya. Ya Mbak, ini gimana kan sekarang kan ada juga anak muda UKP. Sekarang kan kan sekarang tuntutannya udah beda ya. Artinya saya nih kan tadi ada ego saya nih zamannya Gen milenial, Gen Z ini zamannya saya yang 60% pemilih. Saya kapan dilibatkan nih dalam proses pembuatan undang-undang, meskipun bentuknya seperti apa ya? Nanti mungkin pemerintah atau DPR harus begitu mestinya. Yang lalu saya pernah diundang ada institusi yang namanya Institusi Hijau Indonesia.
itu antara lain kayaknya memang sangat pro pada lingkungan, pada hutan yang tidak dirusak. Benar, Gen Z itu banget juga. Orang muda semua. Benar, itu benar. Tidak ada yang tua, di bawah 30. Jadi kalau ngundang saya ini 2 kali lebih sedikit. Iya. Mau 70, yang ngundang masih 20, 19. Ya udahlah, ini cucu saya. Gitu. Tapi saya senang. Bisa berpikir tentang negara, bagaimana kerusakan lingkungan. Pinter mereka ini. Mereka peduli sekali tentang lingkungan. Jadi kita jangan terlalu cemas, Mas Ipung. Karena apa? Karena ternyata komunitas-komunitas terbangun. Ada Proklim, Mas. Proklim itu program komunitas iklim. Dulu ada di KLHK. Tapi itu sudah jalan di komunitas-komunitas itu. Di RT RW dan sebagainya. Cuman memang perempuan dan orang tua masih. Orang muda belum ke sana. Orang muda itu senang lingkungan sebetulnya. Lah, saya tahu lingkungan yang kayak gitu itu yang dia bikin beternak gitu. Jadi cabang-cabangnya banyak se-Indonesia berapa gitu. Nah, ini berarti kan ada gerakan gerakan sosial yang positif yang seperti ini. Menurut saya ini termasuk keberpihakan kepada bagaimana NKRI hijau kan gitu ya. Tidak dirusak lingkungannya gitu kan. Jadi tapi mereka bukan LSM sebetulnya bukan. Jadi pegiat lingkungan yang concern pada lingkungan dan terus memberikan literasi melalui seperti ini kayak podcast. Ini bagian dari literasi. Gitu. Sekarang memang tren anak muda itu. Seperti misalnya kayak di Jawa Tengah sana yang komunitas petani muda itu kan, yang ada di ekspor, terus ada lagi di daerah mana lah, Sumatera mana. Jadi pemimpin-pemimpinnya anak muda itu. Bahkan ada komunitas itu kan yang mungkin kita nggak nyangka-nyangka yang bersih-bersih sampah sungai, kan sungai itu. Gitu ya. Itu nggak kebayang kita yang pantai-pantai. Di sosial yang terus desa wisata, bangun desa wisata. Anak muda semua dulu ya. Rata-rata itu. Mungkin kalau rata-rata mungkin di bawah 25 kali ya. Karena ya ada yang suka ke kafe saja, ada. Tapi kan itu variatif. Betul, variatif. Tapi artinya orang-orang yang seperti itu, kesadaran tinggi sangat banyak sekarang itu ya. Yang bermain falas, yang pandai berekonomi, wira swasta. Jadi kalau saya masih masih optimis dan positif ya pada mereka yang bisa menggunakan iptekin dengan sangat bagus itu. Oke. Rupanya udah 1 jam nggak terasa nih kita ngobrol. Gitu ya. Nggak ada jeda saya. Minum dulu. Sebelum ini bismillah. Udah 60 menit kita ngobrol, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Mas Pung mau nambah lagi kalau nggak? Saya cukup. Kalau cukup berarti seperti biasa, Mbak, ini biar adil. Semua tamu kita ditutupin aja. Kita kasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, mungkin harapan atau apapun itu terkait untuk masa depan bangsa kita. Silakan Mbak Witu, kameranya itu. Hendak saya ngambil judulnya. Judulnya. Harus tutupin aja di sini. Terima kasih saya sudah diundang di To The Point saja. Ini luar biasa menurut saya. Sesi yang menurut saya ini adalah bagian dari literasi ya pada publik luas dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, materinya memang agak berat gitu. Bagaimana kita merespon gitu ya, memberikan analisis yang kritis terhadap politik kita kekinian pasca adanya demonstrasi, apakah masyarakat ini menjadi diakomodasi aspirasinya, kebutuhannya juga diperhatikan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah melalui presiden kita gitu. Nah, ini penting sekali, tentu To The Point saja ini menjadi arena untuk bisa memberikan asupan gitu ya, informasi yang mungkin dirasakan aktual dan termasuk update gitu untuk pemirsanya, untuk para penontonnya ya, yang sudah sangat mungkin mengenali To The Point saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi adalah sahabat Tutup Poin Aja ya, kita udah banyak ngobrol dengan profesor dari BRIN ini mungkin sudah nggak asing ya dengan BRIN, tapi kayaknya baru populer sekali ini memang ya, karena kita juga baru ya Tutup Poin Aja. Kita juga episodenya belum nyampe 50. Baru 20 tuh berapa tuh? Masih belum ada 20. Belum ada 20 ya, masih baru, tapi alhamdulillah sudah berkesempatan dan meluangkan waktu ke Tutup Poin Aja. Mudah-mudahan ya nih para penonton, apa yang tadi didiskusikan bisa bermanfaat buat kita, dan kita, Anda kita juga semua harus istilahnya percaya dan yakin bahwa perbaikan demi perbaikan untuk Indonesia ke depan pasti akan lebih baik lagi. Saya Lukman Hanafi, saya Pung Purwanto, dan Profesor Siti Zuhro. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. To the point aja.